Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari terkait dengan pengkajian kesejahteraan keluarga. Nah, kenapa kalian itu harus melakukan pengkajian kesejahteraan keluarga? Evaluasi pohon kesejahteraan keluarga, kalian itu bisa menjelaskan kepada keluarga bahwa kalian itu mengibaratkan sebuah keluarga itu dibandingkan dengan pohon secara utuh. Ya, jadi pohon ketika dalam kondisi sempurna, lebat, berbuah yang baik, daunnya juga memang hijau, rimbun, itu dimaknai sebagai keluarga dalam kondisi yang sempurna. Anggota keluarga di dalam keluarga itu menunjukkan kebahagiaan dan kegembiraan, dan mereka itu ada fungsi keluarganya itu berjalan, sistem keluarganya berjalan, strukturnya berjalan, sehingga keluarga dimaknai atau dibandingkan dengan pohon secara utuh. Nah, gambarannya kan di sini ya. Ada pohon yang memang rindang, ada daunnya, ada buahnya, kemudian ada batangnya kokoh, dan ada emotikonnya ya. Nah, ada emosionalnya di dalam keluarga yang diwujudkan dalam emotikon di gambaran pohon kesejahteraan keluarga. Ada 5 pohon, di situ ada 5 gambar. Gambar yang pertama itu level 0, berarti pohonnya itu sejahtera. Kemudian ada level 1, ada level 2, level 3, dan level 4. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, evaluasi pohon kesejahteraan keluarga ini ya untuk mengevaluasi persepsi dari masing-masing anggota keluarga. Jadi bukan persepsi dari kita seorang perawat, kemudian kita itu langsung menjustifikasi bahwa keluarga itu sedang banyak masalah gitu ya. Tapi ditinjau dari persepsi dari masing-masing anggota keluarga. Bagaimana mereka persepsinya? Pasti masing-masing anggota keluarga itu punya persepsi masing-masing. Nah, kalian itu harus menimbang, harus mengambil informasi dari masing-masing anggota keluarga, sehingga nanti akan dipertemukan di dalam pengkajian tersebut kira-kira pada level mana nih ya, level kesejahteraan keluarga di pohon yang mana nih mereka sedang menghadapi permasalahan pada saat ini gitu. Nah, alat ukur ini ya, alat ukur dari pengkajian kesejahteraan keluarga ini ya, untuk dipahami oleh keluarga atau klien, di mana ini adalah sebagai titik awal dalam mencerminkan persepsi mereka terhadap masalah-masalah dan kebutuhan mereka dalam menyelesaikan masalah kesehatan mereka. Ya, masalah kesehatan keluarga mereka, kebutuhan mereka terkait dengan penyelesaian masalahnya mereka. Terus kemudian penjelasannya juga mengarah kepada diskusi yang secara mendalam. Mereka itu akan mengevaluasi persepsi mereka yang bisa mungkin sama atau juga berbeda. Nah, kalau misalnya persepsinya itu berbeda jauh, bisa mengarah adanya konflik atau resiko konflik di dalam keluarga. Lah, orang di dalam satu keluarga kok bisa masing-masing anggota keluarga itu persepsinya itu terlalu jauh banget atau terlalu jauh berbeda, padahal mereka itu tinggal di dalam satu keluarga gitu. Nah, itu akan menimbulkan suatu resiko konflik di dalam keluarga karena persepsinya mereka berbeda jauh sekali. Nah, evaluasi ini ya akan membantu tindakan atau perencanaan tindakan kalian kepada keluarga kelolaan kalian. Jadi membantu menyelesaikan masalah keluarga tersebut, atau sebagai fasilitator, kalian sebagai fasilitator untuk masing-masing anggota keluarga, atau kalian itu memandang family as a context dan family as a client, di mana di situ juga ada family as a system yang memang mempengaruhi setiap anggota keluarga yang ada di situ. Sehingga ketika kalian itu merencanakan tindakan secara tepat sesuai dengan perspektif masing-masing anggota keluarga di situ, itu akan mengurangi kesenjangan pemikiran dan bisa mempersempit kesenjangan. Sehingga tadi yang persepsinya itu jauh berbeda dengan
masing-masing anggota keluarga itu bisa dikurangi, bisa disatukan bersama gitu ya. Dan karena di dalam keluarga itu akan lebih banyak pemahaman dari masing-masing anggota keluarga. Nah, dengan adanya family meeting atau pertemuan keluarga, atau family counseling, counseling dengan seluruh anggota keluarga atau per masing-masing anggota keluarga, dan itu nanti akan dipecahkan bersama gitu ya. Itu akan bisa membantu penyelesaian masalah di dalam keluarga dan juga kebutuhan yang memang diharapkan oleh keluarga tersebut. Oke, kita akan bahas satu persatu terkait dengan gambaran pohon kesejahteraan keluarga. Di situ ada gambar pertama, itu ada levelnya 0 ya. Kita mengibaratkan sebuah pohon tadi yang saya jelaskan. Nah, kalau misalnya pohonnya itu tadi ya, rindang, ya di sini nih. Ya, bisa dilihat di gambaran. Ya, jika pohonnya kondisinya itu sempurna, lebat, kemudian berbuah, ya, buahnya itu banyak, kemudian memang bisa diambil gitu ya, bisa dikonsumsi, terus kemudian daunnya itu hijau gitu ya, rimbun. Nah, itu dimaknai sebagai keluarga dalam kondisi sempurna. Jadi keluarga tersebut itu tidak ada masalah. Mereka itu bisa mengatasi masalah yang ada di keluarga tersebut. Ya. Jadi level kesejahteraan atau level pohon kesejahteraan di dalam keluarga tersebut levelnya adalah 0. Kita lanjut ke pohon kesejahteraan yang kedua, yaitu level 1. Jika ada masalah di dalam keluarga, kemudian emosi para anggota keluarga itu tidak menyenangkan, nah, meskipun strukturnya masih baik. Jadi struktur kekuatan keluarga, kekuasaan keluarga, batangnya masih kokoh dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada emosi dari anggota keluarga itu tidak menyenangkan. Nah, di sini dimaknai bahwa di dalam keluarga itu ada masalah tapi sangat rendah. Kalau level 0 kan tadi tidak ada masalah nih. Nah, di level 1 ini masalahnya itu sangat rendah. Nah, keluarga ini membutuhkan sangat sedikit bantuan. Ya, bantuannya itu bisa dari anggota keluarga yang ada di dalam keluarga tersebut atau keluarga yang di luar anggota keluarga tersebut. Jadi, membutuhkan sangat sedikit bantuan. Itu level 1 ya. Ada emosi di dalam anggota keluarga meskipun struktur keluarganya masih kokoh. Apabila ada emosional antar anggota keluarga tersebut yang tidak menyenangkan, kemudian strukturnya itu dipengaruhi oleh masalah tersebut. Nah, daunnya itu mulai jatuh atau rontok, ya, sehingga strukturnya itu udah mulai goyah. Nah, kita mengidentifikasi bahwa pohon tersebut dalam atau pada level 2. Nah, di sini kita ibaratkan bahwa emosional di dalam keluarga tersebut, emosional anggota keluarga di dalam di dalam keluarga tersebut itu tidak menyenangkan, yaitu dilihat dari gambaran emotikonnya ya di raut wajah pohon tersebut. Terus kemudian strukturnya udah mulai terganggu, daunnya itu rontok. Nah, itu pada level 2. Masalah di dalam keluarga tersebut, masalahnya rendah, dan keluarga membutuhkan sedikit bantuan. Jadi sedikit-sedikit itu naik bahwa keluarga itu membutuhkan bantuan loh. Tadi kalau level 1 kan baru emosionalnya aja nih di dalam anggota keluarga itu tidak menyenangkan, tapi strukturnya masih kuat, masih kokoh. Tapi kalau udah level 2, strukturnya udah mulai terganggu nih, ya. Tadi level 1 emosional anggota keluarganya udah ada ekspresi tidak menyenangkan, dan kemudian udah naik ke level 2 strukturnya udah terganggu, daunnya udah mulai rontok. Nah, ini butuh sedikit bantuan. Kemudian kita beranjak ke level selanjutnya nih. Jika keluarga gitu ya, ada masalah yang tinggi. Nah, struktur keluarganya itu udah banyak yang terpengaruh dari masalah yang ada.
anggota keluarganya itu ekspresinya, emosionalnya itu sudah menunjukkan yang benar-benar tidak menyenangkan gitu ya. Ya sama-sama tadi yang saya juga tidak menyenangkan ya. Nah, emosionalnya tadi udah tidak menyenangkan, strukturnya itu sudah banyak yang terpengaruh nih di dalam keluarga tersebut. Wah, udah mulai nih lembek nih pohon ini nih. Batangnya itu udah lembek, keluarga tersebut itu udah lembek gitu ya. Gara-gara ada masalah yang semakin lama semakin tinggi. Itu semakin banyak gitu ya. Nah, sehingga karena strukturnya udah mulai terganggu nih, tadinya batangnya yang kokoh, strukturnya yang kokoh di dalam keluarga tersebut, akhirnya mulai sedikit-sedikit rapuh dan menjadi busuk. Bayangkan, daunnya tadi udah gugur atau udah rontok, udah jatuh nih di level 2, kemudian di level 3 itu semakin jatuh, semakin rontok, semakin banyak yang gugur, semakin banyak yang lepas dari batang pohon tersebut. Nah, sehingga karena banyaknya masalah, emosionalnya juga sudah banyak yang terganggu, strukturnya banyak yang terganggu, daunnya banyak yang jatuh, dan pohonnya juga sudah menjadi busuk. Nah, ini masuk ke level 3. Masalah tinggi atau keluarga membutuhkan banyak bantuan. Kemudian jika kalau misalnya masalah-masalah tadi nih atau masalah di dalam keluarga itu mengakibatkan banyak dampak. Banyak akibat dari masalah yang sedang dialami oleh keluarga. Dampaknya itu sudah banyak sekali yang dirasakan oleh keluarga tersebut. Semua daunnya udah mulai jatuh, sudah jatuh semuanya, semua daunnya itu udah jatuh semuanya ya. Kemudian pohonnya itu benar-benar busuk, rapuh, udah busuk, udah dipegang aja udah blonyot gitu ya kalau bahasa kita, bahasa Jawanya kalau kita lagi pegang buah ya. Nah, terus kemudian itu bisa dibandingkan dengan efek pada efek emosional pada masing-masing anggota keluarga dan struktur fungsional di dalam anggota keluarga. Gitu. Terus kemudian dibandingkan, emosionalnya seperti ini semuanya pada punya ego masing-masing. Kemudian fungsinya apakah sudah mengalami perubahan, apakah berfungsi atau tidak di dalam keluarga tersebut, atau malah cuek bebek gitu. Ada anggota keluarga yang sakit, terus kemudian anggota keluarga yang lain udah cuek, masa bodoh, dia juga udah masa bodoh sama saya gitu. Ada orang tuanya yang sakit dan lain sebagainya, dia udah masa bodoh, udah biarin aja gitu, kita nggak usah ngurusin dia gitu ya. Tidak ada namanya hubungan emosional di dalam anggota keluarga. Tidak ada namanya kasih sayang di dalam anggota keluarga. Atau ada yang sayang gitu ya terhadap anggota keluarga tersebut, ternyata ada juga yang tidak mau untuk melakukan itu. Jadi dipaksain kepada anggota keluarga tersebut. Sehingga yang mendapatkan dampak yang paling banyak ya klien atau index person dan juga si caregiver di dalam anggota keluarga tersebut. Nah, dengan seperti itu, maka struktur fungsi di dalam keluarga tersebut sudah mulai atau sudah tidak bisa berdiri sendiri dan butuh banyak bantuan atau sangat banyak bantuan dari sekelilingnya, baik dari fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, masyarakat, keluarga besar, dan lain sebagainya. Jadi yang level 4 ini adalah masalahnya sangat tinggi dan keluarga membutuhkan sangat banyak bantuan. Dan ini sering terjadi di masyarakat kita. Ada anggota keluarga yang sakit, yang merawat hanya satu orang aja, sedangkan anggota keluarga yang lain itu tidak ikut merawatnya dan melimpahkan itu kepada caregiver di dalam keluarga tersebut untuk merawat index person tersebut, sehingga tidak ada kasih sayang, family attachment-nya nggak ada, fungsi keluarganya tidak berjalan, bahkan pasangan dari anggota keluarga tersebut malah meninggalkannya atau malah mengurus perceraian dan lain sebagainya. Nah, ini pada level 4. Dan perlu kalian ingat, level 0, level 1, level 2, level 3, level 4 bukan kita yang memilih. Bukan perawat yang memilih, bukan tenaga kesehatan yang memilih, tapi yang memilih adalah
masing-masing anggota keluarga di dalam keluarga tersebut. Sehingga nanti ketika kalian itu menanyakan kepada anggota keluarga di keluarga tersebut nih, ya, dan banyak sekali perbedaannya, ya, persepsinya itu beda jauh dengan anggota keluarga yang lain. Wah, dia yang pilih ada level 0, wah keluarga saya itu baik-baik aja, nggak ada masalah. Ada yang bilang, aduh di keluargaku itu sebenarnya masalahnya sangat tinggi nih. Kemudian ada yang bilang levelnya level 2, ada masalah rendah. Itu ketimpangannya jauh sekali. Nah, itu yang bisa menimbulkan adanya resiko konflik di dalam keluarga tersebut karena perspektif dari masing-masing anggota keluarga terkait kesejahteraan keluarga di keluarga tersebut berbeda jauh. Nah, kalau misalnya mereka komunikasinya bagus atau misalnya di dalam anggota keluarga tersebut itu memang baik kayak gitu ya. Nah, kemungkinan tidak akan jauh berbeda. Misal satu anggota keluarga tersebut menyatakan levelnya 0 nih, tidak ada masalah. Terus kemudian yang lainnya levelnya 1, kan cuma berbeda 1 level. Tapi kalau misalnya berloncat-loncat level 0, level 2, level 4, level berapa gitu, itu kemungkinan ada masalah. Karena ada anggota keluarga yang menganggap bahwa di dalam keluarga tersebut benar-benar tidak ada masalah. Sedangkan anggota keluarga yang lain menyatakan ada masalah. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan guys, terkait dengan pengkajian kesejahteraan keluarga. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.